warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Rudian di sini, Rudian update pohon cengkeh pasca panen, sahabat tani. Ya. Dimana kondisinya seperti ini di musim kemarau dan dibantu terus dengan air penyiraman yang teratur. Dalam 1 minggu dilakukan 3 kali. Kalau tidak pagi ya sore, kalau tidak sore ya pagi. Yang penting diusahakan sore setelah matahari terbenam, pagi sebelum matahari terbit. Nah, seperti ini kondisinya. Dan dibantu dengan daun-daun pisang yang udah kering simpan di permukaan akarnya. Kemudian lorak-lorak cengkehnya itu gak dibuang, sahabat tani ya, karena untuk membantu kelembapan dan tidak mudah penguapan dan evaporasi pada lahan pohon cengkeh. Dan di sini dibantu dengan tumpang sari pohon pisang ya, tidak mengganggu. Cuma kalau memang dia berdekatan pohon pisangnya lalu eradikasi pelan-pelan. Kenapa dibuat seperti itu? Tumpang sari dengan pohon pisang supaya menaungi, membantu, karena MDPL-nya juga di sini sangat rendah, hanya 100. Dan persis di depan saya ini adalah garis pantai Sukabumi Pelabuhan Ratu yang lumayan luar biasa panasnya di musim kemarau. Nah, di sini sama Om Jack, ya, Om Jack lagi ya, kontrol bersih ya, sahabat tani. Oke, dalam kondisi seperti ini pohon cengkeh itu ya, atasnya roboh kena angin tuh ya. Jadi nanti si Om akan mau melakukan pemangkasan atau top pruning ya, diganti dengan top pruning yang cabang paling atasnya tuh ya, kelihatan. Oke, itu diganti dengan tunas-tunas baru. Di sini sudah membentuk tunas barunya dan akan semakin rapi ya kalau kita secepatnya melakukan modifikasi, artinya melakukan top pruning pada batang utamanya pohon cengkeh di sini, sahabat tani. Oke, ini sini udah berbuah bahkan yang sudah dewasa aja, yang di bawahnya di kebun ini, di blok 1 sini juga, tapi yang paling depan. Satu pohon tuh bisa menghasilkan 2.700.000. Bersihnya dalam satu pohon tuh 2 juta. Jadi per pohon kemarin yang 700.000-nya kan untuk biaya upah ya, upah orang manjat bunga cengkeh. Tuh, lumayan kan, dikali 100 pohon aja sudah lumayan. Ya, hitung-hitung nemu uang lah. Begini tuh kondisinya sekarang, tapi alhamdulillah sebagian mengeluarkan trubus baru tuh, trubus baru. Dan ini nampak jarang-jarang daunnya, ranting-rantingnya juga jarang, karena kemarin bekas dipanjat, melakukan proses pemanenan gitu ya. Untuk harga relatif sih kadang naik turun ya harga itu. Kebetulan kalau harga bagus 35.000 basah, kering 110 dan 120 tergantung pengepul yang nerimanya gitu. Jadi kalau ada pohon cengkeh sahabat tani yang memang masih ada, kesehatannya bagus, sehat, pertumbuhannya juga masih bagus, normal, dan rutin berbuah, ya janganlah ditebang ya. Kalau memang mau nanam durian, tanam aja di lahan baru. Kalau memang mau nanam dan rencana mau menanam durian gitu. Terus ini yang remajanya, barusan yang sudah biasa panen. Ini belum belajar nih. Tetap diinfus, disiram, kemudian dibantu dengan infus air penyiraman supaya kondisinya tetap seperti ini. Tuh, ciri-ciri daun sehatnya seperti ini ya, sahabat tani. Kalau memang kuning daun tuanya itu normal dalam suatu pertumbuhan tanaman, baik durian maupun cengkeh. Yang penting itu daun mudanya ini, turbus mudanya ini sehat dan normal. Seperti ini. Ya, di sini kita berbagi informasi, sharing, tidak ada maksud untuk mengajari siapapun. Sama, saya juga di sini sama-sama masih belajar, sahabat tani. Namun kalau kita difokuskan, konsisten terus merawat dan bertani, insya Allah suatu saat akan menjadi ahli. Dari awal kita belajar, yang penting terus rutin rajin melakukan perawatan penanaman pada tanaman cengkeh maupun tanaman durian ya. Nah, ini yang remaja sangat cantik. Kalau memang dalam kondisi seperti ini daunnya mengkerut, ya itu berarti tandanya dia kepanasan. Tadi karena siang tadi itu cuaca lumayan panas sekali, suhunya di atas 35 derajat ya. Dan sebelum ini, setelah ini akan dilakukan proses terus penyiraman.
jaga aja. Kalau kita ingin punya tanaman ya di musim kemarau harus disiram. Di musim hujan kita harus dibersihkan, disanitasi dulu. Baik, ke yang remaja dulu. Kebetulan di samping kiri kanan saya. Dan ini kemarin dipanen di bawah remaja. Jadi sekalian ini remajanya tuh. Wow. Luar biasa cantik, sehat dan glowy. Oke ya, pupuk 2 hari sekarang sudah disiapkan dan nanti di musim hujan diaplikasikan. Kalau memang ini banyak sampah di atasnya dengan alasan untuk membantu, tidak semerta-merta disimpan di sini gedebok pisang daunnya. Tidak ada tujuan apapun ya, tidak ada alasan kenapa kok bisa disimpan begini, ya itulah tujuannya supaya membantu melembabkan permukaannya supaya tidak mudah dehidrasi pada tanaman cengkehnya ya. Mungkin sahabat tani dimanapun berada ya pasti paham. Jadi kita sharing aja ya. Ya sekiranya bermanfaat ya syukur, tidak ya tidak masalah. Dan khususnya bagi para petani pemula yang ingin bercocok tanam cengkeh ya seperti ini. Konsekuensinya harus kita terima di musim kemarau, harus mau melakukan penyiraman. Kalau memang tidak mau melakukan penyiraman ya saya rasa jangan dulu lah menanam ya. Harus siap apapun itu sebelum kita lakukan. Dipikirkan dulu kesiapannya, ya, sarana dan prasarananya juga. Karena tidak mudah membalikan telapak tangan ketika kita berinvestasi untuk menjadi orang yang berhasil kan. Jadi kita semuanya harus dipersiapkan, modal, tenaga, dan pikiran. Mengorbankan waktu, menyita-menyita, menunda-menunda kebahagiaan yang lainnya seperti healing, refreshing, kumpul-kumpul dengan teman dan keluarga. Nah itu merupakan satu pengorbanan yang harus kita bayar. Tapi tidak masalah, yang penting demi masa depan kita semua sama tadi. Tidak apa-apa. Jadi semuanya itu harus ada pengorbanan. Perjuangan tanpa ada pengorbanan itu sama aja bohong. Begitu juga usaha tanpa doa, namanya mustahil. Dan ini juga gemoy sebenarnya, ini hanya saja nanti dia akan tumbuh tunas baru lagi setelah ada hujan. Kalau memang musim hujan dibilang bagus nggak fair ya, karena musim hujan itu apapun itu akan bersemi kembali. Nah kalau memang keadaannya seperti ini di musim kemarau, nah ini baru keren ya. Keren, kenapa bilang keren? Kemarau sudah terubus karena banyak kasus di pertanian tanaman sahabat Rudian itu, jangankan terubus ya, hidup segan mati tak mau malah. Karena mungkin di samping lain faktor kurangnya air penyiraman, ataupun faktor kena cuaca alam dan lingkungan, dan faktor serangan hama atau serangan eksternal, dan faktor internal. Kita memupuk pupuk NPK dilakukan, pupuk waktu pada musim kemarau itu kan sangat kurang efektif. Makanya lakukan pemupukan dengan pupuk NPK, pupuk kimia pada saat musim hujan saja. Karena pupuk itu jangan sampai tanahnya itu kering, harus diusahakan lembab dan tidak mudah menguap dan tidak mudah bikin tanaman kita rusak alias overdosis. Oke sahabat tani, jadi hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan balas semampunya saya, dan silakan juga kritik saran membangunnya tulis di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan semua kita disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya, dan sukses semuanya. Terima kasih, ketemu lagi di video Rudian berikutnya seputaran tentang tanaman durian, alpukat, cengkeh, dan lain-lain. Terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Salam petani Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.